Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak dan ibu semuanya, kawan-kawan dimanapun berada, semoga kita semuanya senantiasa di dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari virus corona, yang terpapar segera disembuhkan dan diberikan kebugaran seperti sedia kala. Pada video sebelumnya kita membahas tentang tanda-tanda hamba Allah yang bertakwa, sebagaimana dikatakan di dalam surat Al-Baqarah bahwa orang yang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Maka pada bagian kedua ini kita akan membahas wa yuqimunas shalah. Orang yang bertakwa itu selain dia beriman kepada yang gaib, mengimani dan menyadari selalu pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun dia tidak pernah melihat Allah. Dan yang kedua, mereka selalu mendirikan sholat, menjaga sholat. Orang yang bertakwa tidak pernah melalaikan sholat, apalagi meninggalkan sholat. Karena orang yang bertakwa selalu menyadari sholat adalah perkara yang paling pertama kelak akan ditanya oleh Allah saat kita semuanya bertemu dengan Rabbul Alamin Azza wa Jal. Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam An-Nasai meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa beliau mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu." Sesungguhnya perkara yang pertama kali nanti akan ditanya oleh Allah dari seorang hamba pada hari kiamat, di antara sekian banyak amalnya adalah salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Kalau salatnya bagus, terjaga, maka dia beruntung dan akan mendapatkan kemuliaan. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Tapi kalau dia abai, lalai, salatnya tidak beres, maka orang tersebut akan merugi dan mendapatkan kebangkrutan. Maka mari kita menjadi orang yang bertakwa lahir dan batin. Batin kita dipenuhi dengan keimanan dan ketakutan kepada Allah. Lahir kita, mari kita jaga sholat dan ibadah kita. Dan harapannya kita semuanya sampai akhir hayat tidak pernah meninggalkan sholat. Dalam kondisi apapun, karena Allah sudah memberikan banyak sekali kemudahan dan solusi. Ketika sakit, bagaimana sholat bisa dengan berbaring ataupun dengan duduk. Ketika dalam perjalanan, Allah mengizinkan kita untuk menjamak sholat ataupun mengqashar. Nah, selama akal kita masih sehat, walaupun badan kita sakit, sholat tetap harus kita jaga. Sholat harus tetap kita pelihara. Semua syariat Allah ini adalah melalui malaikat Jibril yang turun ke langit. Akan tetapi khusus ibadah sholat, Rasulullah yang langsung diundang ke Sidratul Muntaha untuk mendapatkan perintah melaksanakan syariat sholat. Di dalam satu hadis diriwayatkan dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah." Janji yang membedakan antara kita dengan mereka orang-orang kafir adalah sholat. Siapa yang mengerjakannya, maka dia tertulis sebagai seorang mukmin. Dan siapa yang meninggalkannya, di dalam pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad, beliau menghukumi orang yang meninggalkan sholat adalah kafir.
Hanya saja dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, orang yang tidak sholat ini nanti dibagi dua. Yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat, maka dia kafir. Tidak perlu disolatkan ketika nanti sudah meninggal dunia. Tapi ketika orang itu tidak melaksanakan sholat karena sekedar malas, atau mungkin karena abai dan lalai, karena sibuk mencari dunia dan harta, maka dia dianggap fasik, dosa besar, selama dia masih mengakui kewajiban syariat sholat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sholat ini jangan pernah kita remehkan, jangan pernah kita abaikan. Termasuk bagaimana kita pun ternyata diperintahkan secara khusus untuk mendidik anak-anak kita melaksanakan sholat. Ibadah yang pertama kali diperintahkan untuk diajarkan kepada anak-anak adalah sholat. Nabi bersabda, muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'in. Perintahkan anak-anak kalian sholat pada usia mereka 7 tahun. Artinya apa? Kalau sudah anak menginjak usia 7 tahun, ini setiap 5 waktu harus diingatkan untuk sholat. Jangan pernah abai. Di zaman pandemi semacam ini, kemudian anak-anak main keluar rumah, orang tua tidak boleh lalai. Ingatkan, cari ketika datang waktu zuhur, ingatkan sholat. Cari ketika datang waktu sholat asar, ajak dia sholat. Jangan asal yang penting nanti pulang. Menjelang maghrib juga nanti pulang. Iya, dia pulang, tapi sholatnya bagaimana? Jangan sampai kita merugi. Kalau orang tua abai antara anak usia 7-10, tidak sabar, tidak disiplin, memerintahkan, mengajak mereka sholat, maka jangan salahkan siapa-siapa kalau nanti mereka ketika sudah usia SMA misalnya, atau kuliah di luar kota, mereka malas melaksanakan sholat. Itu adalah kesalahan dari pengasuhan orang tua yang tidak sabar memerintahkan anaknya sholat pada usia 7-10 tahun. Bahkan Nabi mengatakan, wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashrin. Pukul anak-anak kalian kalau sudah usia 10 tahun tapi tetap tidak mau melaksanakan sholat. Artinya ini menandakan sholat itu penting sekali untuk diinstal di sanubari anak-anak kita sejak usia dini. Usia 7-10 orang tua telaten, rajin, selalu mengingatkan anaknya sholat, maka insya Allah ini usia yang paling tepat untuk menginstal kesadaran sholat di hati anak-anak kita. Tidak usah khawatir, kalaupun mereka nanti sudah SMA, sudah kuliah keluar kota, insya Allah pondasi 3 tahun antara 7-10 itu akan tertanam kokoh, sehingga ketika ada panggilan Allahu Akbar, mereka dengan sendirinya akan datang memenuhi masjid-masjid Allah, melaksanakan sholat 5 waktu. Sekali lagi Bapak dan Ibu, jangan abai. Usia 7-10 disiplinkan anak-anak kita untuk sholat. Kalau kita membiarkan generasi anak-anak kita ini abai dengan sholat, artinya kita sedang membiarkan generasi di masa depan ini menjadi orang-orang yang juga ahli maksiat. Karena meninggalkan sholat adalah pintu gerbang untuk melaksanakan segala macam kemaksiatan tanpa ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Maryam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Ya, jadi ternyata menurut ayat ini, meninggalkan sholat dengan hobi melaksanakan maksiat, mengikuti syahwat, itu satu paket. Ketika seseorang itu tidak menjaga sholat, abai dari sholatnya, akan mudah sekali dia terperosok ke dalam kemaksiatan dan mengikuti gelora syahwat.
Tapi insya Allah ketika sholatnya berkualitas, sholatnya terjaga, khusyuknya pun dia dapat, hatinya akan terjaga dari melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan dan tenggelam di dalam syahwat. Kenapa? Karena memang sholat itu pada hakikatnya tujuannya adalah apa? Tanha anil fahsyai wal munkar. Menahan atau menghalangi seseorang yang melaksanakannya dari perbuatan keji dan mungkar. Maka mari kita pastikan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita selalu menjaga sholat dengan baik, terhindar dari hal-hal yang memalingkan kita dari melaksanakan sholat, dan kita berdoa kepada Allah semoga generasi ke depan di negeri ini adalah orang-orang yang selalu menjaga sholatnya dan mendapat bimbingan untuk melaksanakan segala amal kesalehan dimanapun berada. Sekian, semoga kita bisa bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Tanda-tanda orang yang bertakwa, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.